Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wala hawla wala quwwata illa billah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, jamaah Masjid Raya Jawa Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di momen yang sangat baik, di waktu yang sangat indah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan kita di masjid. Masjid adalah salah satu tempat dari rumah-rumah Allah dan salah satu tempat yang paling dicintai oleh Allah. Salah satu hadis Nabi SAW beliau menyampaikan, ahabbul biladi idallah masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjidnya. Jadi yang dicintai Allah bukan hanya sekedar Masjid Raya Jawa Barat, yaitu Masjid Al-Jabar, bukan. Akan tetapi masjid dimanapun yang mana ada amalan-amalan yang dihidupkan di masjid, maka itu adalah tempat yang paling mulia. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah hadirkan di sini bisa melaksanakan ibadah, yaitu sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan sholat zuhur kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku di sini ingin menyampaikan salah satu sabda Nabi yang bunyinya adalah la yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna muntahahul jannah. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan anugerah kepada manusia, yaitu sifat tamak ataupun rakus. Ada seseorang yang tidak cukup makannya satu kali, perlu 2 piring, perlu 3 piring. Dalam sehari ada yang 3 kali, ada yang 5 kali. Kenapa? Karena memang Allah memberi anugerah. Di antara keistimewaan manusia punya sifat tamak ataupun rakus. Sehingga kata Nabi, kalaulah manusia mau diberikan satu gunung emas, pasti dan pasti dia akan minta gunung emas yang kedua. Kalau manusia sudah diberikan 2 gunung emas, pasti dan pasti dia akan minta gunung emas yang ketiga. Sampai kapan? Kata Nabi, dia akan terus minta sampai akhirnya tanah telah membungkam mulutnya. Maknanya meninggal dunia. Itulah sifat manusia yang tidak akan pernah merasa puas. Nah, orang yang tidak merasa puas kepada dunia tidak baik. Kenapa? Kata Nabi, dunia ini bagaikan sebelah sayap nyamuk yang tidak ada harganya di hadapan Allah. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyampaikan, ad-dunya mal'unun mal'unatun. Dunia itu adalah perkara yang dilaknat, kecuali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau orang mencari dunia, rugi. Kalau orang sibuk dengan dunia saja, rugi. Kalau hidup hanya dihabiskan untuk dunia saja, rugi. Nah, Nabi SAW ingin menjelaskan satu perkara yang mana manusia harus punya rasa ini. Apalagi seorang mukmin, yang imannya masih baik, maka dia akan punya sifat tidak puas kepada perkara ini. Apakah itu? Kata Nabi, la yashba'a mu'minun min khairin. Kalau iman seseorang itu benar, dia tidak akan pernah puas di dalam kebaikan. Kalaulah mau ditanya, Bapak,
sudah berapa kali hatam Al-Quran selama hidup? Ada yang menjawab mungkin 100 kali. Ibu sudah berapa kali sholat berjamaah ataupun sholat 5 waktu? Wah, kayaknya sudah ribuan kali Ustadz. Maka setiap orang yang menghitung amalnya akan terbilang sekian tahun, sekian puluh, sekian ratus, sekian ribu. Nah, cirinya orang beriman yang imannya baik kata Nabi, meskipun sudah 1000 kali hatam Quran, dia tidak akan lelah-lelah terus baca Quran. Tanda imannya baik, meskipun sudah sholat 5 waktu 30 tahun, dia tidak akan pernah lelah untuk sholat 5 waktu lagi. Tanda imannya baik, meskipun dia sudah sering datang ke masjid, entah belasan sampai puluhan tahun, dia tidak akan libur dari datang ke masjid sampai terus dan terus dan terus. Ini tandanya orang imannya baik. Kalau orang mengatakan saya sudah sering baca Quran, sudah waktunya libur, saya sudah sering ke masjid, sudah capek, sekarang waktunya libur, maka ini menunjukkan imannya sedang lemah. Sampai kapan kata Nabi kita akan terus sholat, kita akan terus baca Quran, kita terus akan sedekah? Hatta yakuna muntahahul jannah. Kata Nabi, kalau imannya baik, dia akan terus sholat sampai mati. Kalau tandanya imannya baik, dia akan terus baca Quran sampai mati. Tanda imannya baik, dia akan terus sedekah sampai mati. Maka kalau ditanya ibu, mau sampai kapan baca Quran terus? Sampai mati. Bapak kalau ditanya sampai kapan mau berangkat ke masjid terus 5 waktu? Jawabannya sampai mati. Sampai kapan mau terus sedekah? Sampai mati. Di Bandung dulu kita punya wali kota yang istimewa. Di akhir hayatnya beliau meninggal di masjid. Di hari Jumat akan melaksanakan sholat Jumat. Kematian yang begitu indah, kematian yang begitu diharapkan oleh semua orang mukmin dan muslim. Karena beliau istiqomah berangkat ke masjid, istiqomah sholat 5 waktu, ternyata ditakdirkan oleh Allah wafatnya di tempat terbaik, yaitu di masjid. Maka guru kami Asy-Syaikh Uzairan Taifur Hamdillah rahmatullah alaih, salah satu pengasuh di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro Jawa Timur yang jumlah santrinya kurang lebih 50.000, beliau pernah menyampaikan, kita harus punya prinsip ngaji sampai mati. Kata beliau, kalaulah ngaji, kalaulah matinya besok, ya sudah ngajinya sampai besok. Kalaulah dakwahnya ini sampai bulan besok, ya sudah, berarti kematian kita berujung dengan amal baik, yaitu dakwah. Maka tidak lama amal agama itu. Mengamalkan rukun Islam tidak lama. Mengimani rukun iman tidak lama. Sampai kapan? Sampai mati. Ada yang sudah siap mati? Tanpa daftar, kita sudah didaftarkan oleh Allah, ditentukan waktunya masing-masing. Tapi yang menjadi PR, kita sering mengidamkan bagaimana hidup senang, bagaimana hidup indah. Dipikirkanlah kendaraannya, dipikirkanlah rumahnya. Bahkan sekarang sudah zamannya orang mengkapling tempat kematiannya. Wah, saya pengen nanti dikuburnya di tempat pemakaman Cikutra yang elit, yang harga sepetaknya sekian-sekian. Oh, di Karawang ada yang VIP lagi kata Pak Haji ini. Tapi sekarang orang lupa bagaimana mati dalam kondisi indah. Sedangkan kata Nabi, orang itu akan diwafatkan, akan dimatikan sesuai kebiasaannya. Orang yang biasanya mundar-mandir, masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, di hari libur masih menyempatkan berangkat ke ikonnya Jawa Barat, hadir di masjid ini, tenang, anteng, adem, bersama-sama muzakarah mendengarkan majelis ilmu. Ini adalah anugerah dari Allah. Kita berharap rajin datang ke masjid,
rajin duduk dalam majelis ilmu, diwafatkan dalam majelis ilmu. Amin ya robbal alamin. Maka kita mulai membuat pola hidup yang baik. Sudah mulai memanage kapan datang ke majelis taklim, kemudian kapan baca Quran, kapan sholat tahajud, kapan sholat duha. Harapannya diwafatkan dalam kondisi terbaik. Nah, ini kata Nabi ciri orang beriman yang baik imannya. Dia tidak akan merasa puas hatta yakuna muntahahul jannah. Sampai Allah Subhanahu wa taala putuskan dia masuk ke dalam surga. Maka hadirin jamaah iman Allah Subhanahu wa taala, masa kita di dunia kata Nabi mu'tarakul manaya ma baina sittina ila sab'ina sanah. Kurang lebih umurnya umatku kata Nabi 60 sampai 70 tahun. Kata Imam Hasan Al-Basri, umur dunia itu atau umur kita itu terbagi menjadi 3. Lamun cek bahasa Sunda nama cenah. Ekdin anewala, ekdin aj, ekdin guzargia. Eta bahasa Sunda sanes. Sanes. Eta teh bahasa India, bahasa Urdu. Saurah Imam Hasan Al-Basri nu kahiji nyaeta waktu atanapi hari yang telah berlalu. Hari anu kadua, hari nu ku ayeuna dirasakeun ku urang sadayana. Dinten anu katiluna, hari yang akan datang, semenit yang akan datang, 1 jam yang akan datang, seminggu yang akan datang. Hanya 3 saja. Sekarang kita posisi di hari kedua. Hanya bisa merenung, hanya bisa bersedih, hanya bisa senang dengan hari-hari yang telah lalu. Bersyukur jika yang telah lalu penuh dengan kenikmatan, dengan keindahan, dengan amal baik. Sungguh celaka kalau yang hari yang telah berlalu penuh dengan kemaksiatan. Maka yang telah berlalu menjadi pelajaran. Yang sudah baik ditingkatkan baiknya, yang kurang baik diperbaiki, yang pernah terjun dalam dunia yang tidak baik hijrah meninggalkan ketidakbaikannya. Sekarang hari yang kedua yang sekarang kita rasakan. Apa kualitas dari hari sekarang tergantung bagaimana kita melakukannya. Maka bersyukur di hari ini kita duduk dalam majelis taklim. Mudah-mudahan majelis taklim ini menjadi majelis taklim yang barokah. Amin ya robbal alamin. Di waktu ini kita harus tahu, sehingga para alim ulama mengatakan setiap waktu ada amalnya. Setiap amal ada waktunya. Kalau ada orang terlalu semangat, pokoknya saya pengen sholat duhur jam 10. Diterima nggak Pak? Nggak diterima. Saya pengen puasa setelah Idul Adha, diperbolehkan tidak? Tidak boleh. Kenapa kata ulama? Setiap waktu ada amalnya. Dan setiap amal ada waktunya. Maka ditetapkan inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Ditetapkan oleh Allah dalam sehari punya 5 waktu. Yang mana 5 waktu ini menjadi kewajiban setiap orang Islam melaksanakan sholat. Sudah ditetapkan subuh kapan waktunya, duhur, asar, maghrib, isya. Maka kalau ada muadzin tidak tepat waktu sholat, waktu adzannya, dicarekan tuh, dicarekan. Nah, cenah bapak mah aneh cenah adzan duhur teh jam 10. Nah, ini menunjukkan setiap waktu ada amalnya. Nah, sekarang hari sekarang ini Allah telah tetapkan, takdirkan kita berkumpul di sini. Ini menunjukkan takdir baik buat kita. Mudah-mudahan setelah ini terus datang kebaikan sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Bagaimana menentukan waktu ada amal dan amal ada waktunya? Sudah ada suri tauladannya, yaitu yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sudah tetapkan ada hari raya Idul Adha. Sudah ditetapkan 11, 12, 13 hari tasyrik. Di hari ini tidak boleh puasa. Kata Nabi, ini hari makan, ini hari minum, sok nikmati. Bahkan dalam sebuah kitab dijelaskan, makan daging kurban itu melembutkan hati.
Jadi ibu bapak yang tidak suka daging kurban, jangan sampai betul-betul tidak makan. Aduh, saya mah kalau makan daging kambing teh lieur. Saya mah kalau makan daging kambing teh darah tinggi. Kata ulama, minimal kamu mencicipi 1 cuilan dari daging tersebut. Kenapa? Karena mengandung barokah di dalam daging kurban yang akan melembutkan hati. Secuilnya saja melembutkan hati. Komodai lamun 10 tusuk sate, 100 tusuk sate, wah tambah semangat yang ke malam nyatanya. Tapi hari ini hari terakhir, hari tasyrik. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah mencontohkan sebagaimana yang Nabi SAW mencontohkan, zikir yang paling terbaik adalah zikir pagi dan petang. Maka kami ingin berbagi salah satu amalan. Bapak dan ibu berangkat dari rumah ke Masjid Al-Jabar, ada doa yang dicontohkan oleh Nabi. Keluar rumah ada doanya. Ada yang saya hafal? Doa keluar rumah? Nah, doa keluar rumah yang disampaikan oleh Ketua MUI, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tadi baca sadayana berangkat dari rumah. Engke deui lamun berangkat keluar dari rumah baca doa ini. Pendek, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Hafal ibu-ibu? Hafal tuh ibu mah harapal, cenah bapak hafal. Nah, ieu aya jaminan, aya janji ti Allah Subhanahu wa taala nu didugikeun ku Kanjeng Nabi. Naon janjina saur Kanjeng Nabi? Kufita wa wukita wa hudita wa tanaha anhu syaiton. Lamun jalmi ngawas doa ieu. Nu kahiji kufita, naon hartosna? Kufita bakal dicukupi. Naon maknana dicukupi? Sangat luas. Lamun dibahas ayeuna moal beres engke abi kaburu dicarekan ku MUI. Nu pada intinya mana cukup teh? Ayeuna bade berangkat haji cekap. Ayeuna bade jajan mapai ti mulai seblak, cilok, baso, naon deui? Cireng. Tercukupi. Ayeuna bensin tinggal sekian kotak, cukup. Maknana cukup teh sangat luas. Kumaha tiasa dicukupi ku Allah? Syarat utamana berangkat keluar dari rumah ngaos doa ieu. Anu kaduana wawukita bakal dijaga. Saha anu ngajaga? Allah. Lamun urang tos didekeng ku polisi, wah nyaman, merasa pasti selamat. Lamun urang tos didekeng ku satpam, merasa bakal selamat. Ieu ibu sinareng bapak berangkat dari rumah ngaos doa ieu anu ngajaga langsung Allah. Meskipun berangkat ke Masjid Al-Jabar, naik motor Supra, karaos puteran naon namanya teh rodana kretek. Tapi lamun cek Allah dugi selamat, pasti selamat. Tapi meskipun berangkat ke Masjid Al-Jabar naik Alphard, tapi terkenging jaminan, terkenging penjagaan Allah, belum tentu selamat. Maknana orang teh kedah butuh penjagaan Allah. Teu hiji, teu dua, teu tilu, teu opat jalmi berangkat, tahu-tahu kenging kabar kecelakaan. Kenging kabar ti kusruk. Berangkat wisata beusna ti kusruk ka jurang. Maknana kumaha urang teh sagala rupi dalam kondisi butuh pertolongan sinareng penjagaan Allah. Cara kenging penjagaan sanes mayar samiliar. Cukup ngawaskeun doa bismillahi tawakkaltu 'alallah dapat penjagaan Allah. Anu katiluna saur Kanjeng Nabi, wahudita bakal dibere hidayah ku Allah. Maknana hidayah kumaha dibere petunjuk. Ayeuna sabaraha ribu jalmi berangkat ke Masjid Al-Jabar. Anu ditulungan tiasa lebet ke masjid salat berjamaah sabaraha. Dukanya abi mah alim ngetang da capek ngetangna. Nu pada intina mah bade salat teh butuh hidayah ti Allah. Bade salat butuh hidayah Allah, bade bager ka batur butuh hidayah Allah, bade bager ka orang tua butuh hidayah Allah. Maka berangkatnya kita dengan membaca doa dapat hidayah Allah. Nu terakhir watanaha anhu syaiton
bakal dijauhkeun ti gena godaan setan. Dicaket orang aya setan teu? Aya. Setan senantiasa mendampingi setiap anak Adam. Maka di antara cara ngusir setan, berangkat dari rumah, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Ini baru satu sunnah yang apabila kita amalkan dapat 4 janji. Belum lagi kalau kita makan, minum, masuk rumah, pakai pakaian, sebelum tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, bertemu istri, dan amaliyah yang lain. Ketika tahu doa dan adabnya, maka 24 jam kita sesuai dengan aturan Nabi yang penuh dengan pahala dan janji dari Allah. Naon deui atuh hadisna? Naon deui atuh contoh ti Kanjeng Nabina? Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, supaya menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi, supaya menumbuhkan rasa rindu kepada Nabi, maka kita akan bersolawat ke atas Nabi dengan harapan mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebelum melantunkan solawat yang lebih jauh, kita mahalul qiyam dulu bersama tim Hadrah Mahabbatur Rasul, Muhibbatur Rasul dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Amanah Ummah. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Bapak dan Ibu dipersilakan berdiri.